kira memang, yang kita hadapi ya di tahun 2022 ini, kita menghadapi, resiko yang sangat besar dan ini sudah terjadi. Pertumbuhan ekonomi memang, cukup tinggi karena pemulihan ya, kita tahu pertumbuhan ekonomi diperkirakan bisa mencapai 5,1 atau 5,2%. Tetapi di saat yang sama kemiskinan juga melonjak, inflasi juga melonjak begitu ya. Inflasi ini, kemarin di angka Desember bisa, year to date-nya di angka 5,4 ya kurang lebih. Jadi di saat yang sama, penduduk masyarakat ya harus mengeluarkan, biaya yang, cukup tinggi dari kenaikan harga-harga, terutama untuk harga pangan seperti beras, kemudian telur, kemudian, cabai dan juga saya kira adalah, fenomena kenaikan harga BBM di saat yang sama begitu. Kenaikan harga ini mempengaruhi 2 hal, yang pertama, garis kemiskinannya, semakin, meningkat begitu ya. Ini yang kemudian, menyebabkan bagi sebagian penduduk yang, katakanlah, sedikit berada di atas garis kemiskinan, itu, terpengaruh akhirnya mereka masuk ke katakanlah masuk ke dalam kelompok miskin. Yang kedua adalah, meskipun ada katakanlah, pertumbuhan ekonomi, tetapi, jumlahnya, katakanlah tidak sebanding dengan angka inflasi. Katakan inflasi kita kan sekitar 5,4 atau 5,5, sementara, pertumbuhan atau kenaikan pendapatannya hanya 5,1 ke 5,2, artinya beban, kenaikan itu jauh lebih besar. Bagi penduduk miskin yang katakanlah tidak tercover ya, ada yang memang mereka mendapatkan bantuan sosial, tapi juga sebagian banyak yang belum dapat. Nah, inilah yang kemungkinan, mereka, terpengaruh dengan kenaikan harga-harga sehingga masuk ke dalam batas baru dari garis kemiskinan tersebut. Tentu dari 2 hal ini banyak, tadi seperti disebutkan, selain kenaikan harga juga ada PHK, kemudian juga, masuknya tenaga kerja baru yang, lapangan pekerjaannya relatif terbatas, sehingga mereka, sulit untuk mendapatkan penghasilan yang memadai dalam situasi sekarang ini, begitu. Baik, Pak Tauhid, tadi kan Pak Tauhid menyampaikan bahwa sebetulnya memang kenaikan harga dari BBM, lalu juga angka inflasi yang boleh dibilang tinggi begitu ya Pak, ini memberikan dampak artinya menambah begitu angka kemiskinan yang ada di Indonesia. Tapi menyinggung mengenai PHK begitu ya Pak. Untuk saat ini memang banyak sekali begitu ya terjadi PHK khususnya di sektor padat karya begitu Pak. Artinya untuk PHK yang terjadi di saat ini, seberapa besar dampaknya Pak untuk menyumbang angka kemiskinan yang ada di Indonesia? Ya, kalau, ini kan pengumumannya September ya, di 2022 artinya survei terakhir September. Nah, PHK memang mulai masif di kuartal keempat, artinya di bulan Oktober, November, Desember. Kemungkinan ya akan, terjadi kenaikan pada saat penghitungan kemiskinan pada akhir Maret 2023 begitu ya. Jadi kalau yang sekarang ini dampaknya kemungkinan paling besar adalah nanti di Maret 2023. Meski demikian, kalau kita lihat ya, efek dari pandemi sebenarnya, sebelum-sebelumnya untuk penghitungan, PHK atau angka pengangguran ya di Agustus 2022 memang masih terjadi gitu. Jadi dari efek pandemi yang belum, yang kena PHK itu masih belum pulih. Karena kalau kita lihat angka, pengangguran terbuka kita sebesar 5,86 atau 8,42 juta, 5,86% atau 8,42 juta orang begitu yang dipengaruhi oleh PHK pada masa pandemi, namun sudah ada pemulihan. Ini masih ada sisa-sisa begitu. Nah, kalau kita lihat kemungkinan kalau kita hitung nanti di Maret 2023 maka akan kerasa ada penambahan begitu ya. Katakanlah tadi kurang lebih ada sekitar, 5,86% pasti mereka masuk nambah lagi angka pengangguran. Meski demikian saya kira tidak seluruhnya yang PHK itu akan masuk ke dalam kelompok miskin. Ada beberapa sebab. Yang pertama, dampaknya memang tidak langsung serta-merta. Mereka masih punya simpanan, jadi dalam beberapa bulan masih punya simpanan. Yang, kedua adalah mereka juga mendapatkan misalnya jaminan kehilangan pekerjaan JKP yang diberikan oleh pemerintah, terutama untuk pekerja-pekerja formal. Masih ada beberapa bulan begitu. Yang ketiga adalah
mereka masih kemungkinan ada mendapatkan bansos. Jadi sebagian dari PHK ini bisa masuk ke kelompok miskin, sepanjang dalam, beberapa syarat tadi mereka tidak dapat JKP, tidak ada bansos, otomatis mereka sebagian mungkin akan masuk ke kelompok miskin begitu ya. Nah, tetapi memang catatannya, tidak ada lapangan pekerjaan baru, tidak ada kesempatan. Nah, ini yang akan membuat, lebih buruk kondisi kemiskinan kita terutama di bulan Maret 2023. Kalau di September ini sisa-sisa dari, situasi pandemi yang masih terasa hingga, September, 2022 yang kemudian diumumkan oleh BPS pada Januari atau, seminggu yang lalu begitu, akhir akhir minggu ini ya, di hari, kemarin di hari Senin atau Selasa begitu, Mbak.